Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kere Hore. Kali ini yang ada di hadapan teman-teman adalah Nikon Coolpix S9100 yang kemarin kita unboxing. Kalau teman-teman belum melihat video unboxingnya, silahkan cek link di pojok kanan atas sini ya, untuk bisa melihat seperti apa videonya ketika kita unbox. Kemudian ada beberapa pengetesan ringan yang kita lakukan pada saat itu. Kalau kemarin kita hanya tes-tes ringan, kali ini kita akan sedikit bahas agak dalam ya, tapi tentunya kita bahas hal-hal yang penting saja ya. Hal-hal penting yang tentunya dibutuhkan bagi teman-teman sebagai pengguna kamera pocket ya. Karena kalau teman-teman sudah membutuhkan fitur-fitur yang spesial, tentunya tidak akan membeli kamera pocket. So, langsung saja kita ulas untuk Nikon Coolpix S9100, HP kamera pocket keluaran 2011 dengan resolusi 12,1 megapiksel dengan kemampuan optical zoom 18 kali. Ini dia videonya. Oke, ini dia penampakannya ya. Kalau teman-teman kemarin belum sempat lihat detail, ini dia penampakannya. Lumayan oke, dan kami memang beli kamera khusus untuk perekaman video-video selanjutnya ya. Karena perekaman kali ini kita masih pakai handphone pribadi kami ya. Tentunya agak mengganggu karena storage-nya pasti kemakan kalau untuk video. Oke, seperti kemarin kita cek, ini masih mulus secara fisikal. Kemudian kita mendapatkan baterai dan memori 4 GB. Semoga sih cukup ya untuk kebutuhan kita merekam video. Oke, langsung saja kita nyalakan. Oke, ini kita tidak akan bahas terlalu banyak ya. Kita start dari mode yang mungkin paling akan banyak digunakan oleh orang kebanyakan ya. Kita mode dengan gambar kamera hijau atau mode auto. Kalau kita tekan ini bagian bawah, roller bagian bawah, kita akan disuguhkan pilihan apa kita mau pakai makro atau non makro. Nah, ini dia ya, kita pakai makro saja lah ya, supaya bisa untuk foto-foto objek dekat. Kemudian kalau kita tekan menu di mode auto ini, untuk gambar still image atau potret, pemotretan, ini kita akan disajikan mode gambar resolusinya ya. Resolusi tertinggi tentunya 12 megapiksel dengan ukuran 4000 x 3000 piksel. Kemudian kalau kita mau yang 16:9, opsinya adalah ini yang paling bawah ya. Cuman ada satu opsi saja, yaitu 3968 x 2232. Ini hasil perkaliannya menghasilkan 9 megapiksel. Oke, di pengujian kali ini kita pakai yang 12 megapiksel. Kemudian kita akan disuguhkan pengaturan white balance. Nah, white balance-nya sudah diautokan. Nah, ini dia white balance sudah diautokan untuk di mode auto ini. Pengukuran ini tidak terlalu banyak kita ini ya, otak-atik ya. Sensitivitas ini untuk ISO kita bisa di set di jangkauan tetap auto. Jangkauan tetap auto itu di 16-400, tapi kita juga bisa pilih ISO yang kita perlukan. Mulai dari 160 sampai 3200 ya teman-teman ya. Kita kalau auto ya kita auto saja. Kemudian autofokusnya bisa prioritas wajah, otomatis, manual, pusat, atau pelacakan subjek. Karena kita memang mode auto, kita autokan saja. Semua kita serahkan kepada unitnya ya. Kemudian untuk mode autofokus, apakah penuh waktu atau tunggal? Kita sih lebih biasa pakai tunggal ya. Kemudian untuk mode video, nah ini dia. Video ini opsinya ada beberapa opsi dari 1080p hingga yang terendah adalah VGA. Terendah adalah HS ini 240 x 320. Kemudian ada beberapa mode lain, ada mode HIS 15 fps, ada high speed 60 fps, mana yang teman-teman butuhkan ya, sampai mode high speed 240 fps. Namun untuk high speed 40 fps
hanya bisa memenuhi resolusi 240 kali 320. Ini kalau kita mau slow-moan ya. Tapi kita tidak perlu, kita gunakan yang paling besar saja nih, yang HD 1080p, ada bintangnya dengan 30 fps ya. Mode video ini baik di beberapa mode ini akan relatif sama teman-teman ya. Kecuali nanti satu mode efek yang akan sedikit berbeda. Tapi untuk yang lain ketika kita tekan ini modenya kurang lebih akan sama. Ada pula untuk metode fokusnya kita bisa di penuh waktu, jadi akan fokus terus. Kemudian ini dia untuk VR atau vibration reduction, ini kita bisa nyala atau matikan, kita nyalakan saja ya. Kemudian ada juga mode untuk pengurangan draw angin. Nah, draw angin ini di posisinya bagaimana mic menerima suara kita ya. Jadi apakah suara kita akan akan lebih clear atau tidak ketika kita berada di ruangan yang berderu seperti itu ya. Kita nyalakan saja supaya hasilnya lebih maksimal. Itu dia mode pengaturan untuk mode auto ya. Kita mungkin ambil sedikit gambar, beberapa gambar, 1 atau 2 gambar menggunakan objek yang berbeda dengan mode auto ini. Kemudian kita juga ambil video dengan objek yang berbeda dengan mode auto ini. Objek pertama ini dia nih. Ini kita nggak setting aneh-aneh, kita langsung pencet saja. Nah, ini langsung mencari titik fokusnya. Di sini teman-teman lihat ada 4 titik fokus. Kita coba jepret. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian kita cari objek yang lain, misalkan ini. Dia langsung mendapatkan titik fokus ya, tepat di bagian atas dari objek. 1, 2, dan 3. Oke, ini dia hasilnya. Oke, cukup simpel ya teman-teman ya. Kita nggak repot-repot putar-putar manual, kemudian atur exposure, atur ISO. Untuk mode auto ini akan sangat cocok bagi teman-teman yang memang perlu mengambil foto secara cepat dan hasilnya ya so-so lah ya. Kemudian kita coba perekamannya ya teman-teman. Ini kan kita tadi sudah menggunakan mode auto. Nah, untuk perekaman kita tidak tekan tombol shutter lagi, tapi kita tekan tombol yang ada di sini nih, titik merah sini untuk mode recordnya. Oke, di pengujian kali ini kita lihat autofokusnya apakah cukup cepat atau tidak ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, dan 3 kita mulai perekaman. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video dari kamera Nikon Coolpix S9100. Ini kita saat ini fokus ke sini nih. Nah, fokus ke sini. Kita coba alihkan ya. Kita ganggu dengan objek ini. Kemudian kita pindahkan arahnya, apakah fokusnya berubah atau tidak. Yap, fokusnya lumayan cepat teman-teman ya. Lihat. Sekarang fokus ke unit yang ini ya. Jadi cukup cepat. Kita pindahkan lagi ke sini. Apakah dia fokus? Oke, sekarang sudah fokus. Lumayan oke. Kemudian kita pindahkan lagi. Kemudian kita zoom, apakah dia masih fokus atau tidak. Jadi yang teman-teman lihat adalah dengan mode zoom, kita zoom ke titik yang akan kita fokuskan seperti ini. Kita zoom lagi, apakah dia mau fokus? Ya, dia ternyata masih mau fokus teman-teman ya. Oke, ini dia hasil perekaman kamera Nikon Coolpix S9100 dengan mode auto. Harusnya sih nggak terlalu beda ya antara mode satu dan lainnya. Ini dengan vibrasi reduction aktif dengan deru angin, penolakan deru angin atau noise cancellation yang aktif. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Oke, itu dia untuk demonstrasi mode auto teman-teman ya. Oke, mode berikutnya yang menarik, jadi kita tidak akan bahas semua. Mode berikutnya yang menarik adalah mode efeknya teman-teman. Oke, kita geser ke mode efek. Jadi di mode efek ini ada beberapa pilihan efek khusus. Nah, ada lembut kecoklatan nostalgia atau apa? Ini biasanya disebut mode sepia. Kita bukan itu yang uniknya. Yang uniknya adalah mode warna selektif. Jadi di mode warna selektif ini kan sementara ini warnanya warna apa nih? Oke, kita tanpa seleksi ya. Jadi kalau tanpa seleksi secara umum warnanya seperti ini. Kita kasih objek lah ya,
supaya nampak. Nah, ini dia. Oke, kita zoom out dulu. Jadi kalau kita kasih objek ini kan semua warna masih tampak nih. Warna hijau dari si Self-Care, kemudian warna merah, warna putih, dan warna coklat. Nah, sekarang kita akan demonstrasikan bagaimana warna-warna tersebut kita degradasi. Kita hanya mau munculkan beberapa warna yang kita inginkan saja. Nah, ini di demo kali ini kita coba pilih warna hijau ya. Ini memang tidak secanggih Canon S95 yang kita pernah review juga. Mungkin teman-teman videonya masih ingat, ada di pojok kanan atas ya. Teman-teman bisa cek lagi. Dia warnanya lebih advance, bisa pilih 2-3 warna. Dan warnanya pun kita bisa menggunakan palet ya. Artinya kita pick warnanya. Bukan menggunakan palet warna seperti ini, tapi kita bisa pick up warnanya dari objeknya. Kalau ini kan kita cocok warna hijau misalkan, nanti otomatis objek dengan warna hijau akan terseleksi. Kalau itu tidak, tapi oke lah. Ini juga fitur yang cukup lumayan untuk kamera harga segini ya. Kita setelah pas pilih warna hijau, kita pilih oke. Nah, jadi apapun yang berwarna hijau nanti akan terhighlight, itu contohnya. Nah, itu di depan ada objek warna hijau, di bawah ada objek warna hijau. Kita ambil contohnya teman-teman ya. Kita coba jepret, kita ambil gambar. Ini dia hasil kamera dari Nikon mode selektif warna. Oke, kita ambil objek yang lain yang ada di depan sana. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, mode ini juga tidak hanya berlaku untuk mode foto, tapi mode ini juga berfungsi di mode videonya. Kita akan demonstrasikan mode videonya ya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, ini kita sudah ada di mode video dari Nikon Coolpix S9100 dengan seleksi warna-warna hijau teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di layar teman-teman, ini warna hijau terhighlight dari rekaman ini. Dan warna lainnya otomatis dirubah menjadi grayscale atau menjadi abu-abu ya. Kita coba bergerak geser ke objek yang lain. Semuanya abu-abu kecuali ketika kita arahkan ke sebelah kanan. Ini ada sebuah unit. Nah, unit lampu belajar ya teman-teman ya, yang menjadi penerangan di video ini. Nah, hanya warna hijaunya saja yang nampak. Jadi mode seleksi warna ini cukup oke lah ya untuk sekedar gaya-gayaan, atau jika kita memerlukan video dramatisasi dengan seleksi warna yang kita inginkan. Itu dia hasil videonya. Kita lanjut ke fitur berikutnya. Yap, itu dia dua fitur yang barusan kita coba ya. Kita coba mode auto, kemudian mode efeknya, yang merupakan fitur spesial yang ada di Nikon Coolpix S9100 ini ya. Nah, kita masuk ke fitur terakhir ya teman-teman ya. Fitur terakhirnya yang akan kita bahas adalah kemampuan zooming dari Nikon Coolpix ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tertulis 18 kali wide Full HD. Nah, oke. Jadi ini tuh si focal length-nya dari Nikon ini dia ya. Nampak nggak ya? Mungkin agak kurang nampak di sini. Jadi dia 4,5 sampai 81,0 mm. Jadi dia 4,5 sampai 8,1 mm, dan ini artinya dia bisa memiliki focal length yang cukup panjang sehingga dia memiliki kemampuan zooming yang bagus. Nah, di video terakhir ini kita akan ulas bagaimana performa zoomingnya. Oke, mungkin di studio mungkin kita nggak bisa praktekkan secara ini ya, secara langsung. Nanti contoh video dan fotonya akan kita ambil di luar. Jadi supaya nampak ya kemampuan zoomingnya seperti apa. Nanti kita coba dulu ya. Ini lihat zoomingnya ya untuk objek yang sedang kita ambil ini. Nah ini zooming maksimum di 18 kali. Jadi kalau sudah ini sih dia tidak bisa mengambil gambar dengan baik ya kalau jaraknya terlalu dekat. Kemudian setelah 18 kali dia masih bisa zooming lagi. Nah seperti ini, dia masih bisa zooming lagi, tapi sisanya itu adalah digital zoom. Oke, kita lihat ininya ya, lihat kondisi si lensanya ya teman-teman ya, supaya jadi gambaran seberapa panjang apanya si lensa ini memanjang. Ini ya, ini kondisi non zoom nih. Ini ada di mentok di sebelah kiri di wide.
Kita zooming, kita lihat sampai zoom maksimal. Nah, perubahannya memang cukup ini ya, cukup jauh ya teman-teman ya. Nah, dia bisa sepanjang ini dari yang tadi objeknya cukup pendek. Oke, bisa sampai maksimum. Nah ini dia. Wow. Oke, mantap sekali. Langsung kita lihat saja demonstrasi video dan foto yang dihasilkan dari mode zooming ini. Kita akan gunakan mode auto saja supaya lebih simple. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita akan mulai review mode zoomnya. Start dari video ya, jadi supaya teman-teman akan mendapatkan gambaran objek yang akan kita ambil gambarnya. Oke, ada beberapa objek ya, ada yang nanti kita ambil objek yang merah-merah ini nih, apa si gerobak untuk pembangunan, kemudian ada puing-puing dan ada rumah itu yang masih jauh ya. Kita coba mode zoomnya, apakah dia mampu menangkap gambar dengan jelas atau tidak. Oh ya, untuk settingannya ini kita gunakan mode autofokusnya yang penuh waktu ya, bukan yang tunggal, sehingga dia akan mendeteksi fokus-fokus baru ketika kita zooming. Kita mulai dari yang terdekat, yang ini dulu nih, tong sampah atau puing-puing inilah ya. Kita zoom pelan-pelan, 1, 2, dan 3 kita mulai. Oke, kita sudah berada di objek pertama yang puing-puing ya. Ya teman-teman lihat ya, dia masih bisa fokus, masih mendapatkan fokus. Di gambar mungkin ada sedikit getaran karena saya menggunakan handheld ya, tidak menggunakan tripod. Tapi getarannya cukup minim lah, dengan vibration reduction tadi cukup oke lah untuk menahan getarannya. Kita kembalikan dulu. Oke, kita alihkan ke yang merah. Ini saya kembalikan karena supaya kita lihat ya bahwa kita pindahkan dan supaya objeknya menjadi lebih jelas. Oke, untuk yang merah ini kita lihat objeknya masih cukup fokus teman-teman ya, masih terlihat jelas si unitnya. Nah, gerobak-gerobak merah ini kita coba mundur sedikit, kemudian kita pindahkan ke puing-puing tadi, apakah masih fokus atau tidak. Nah, dia langsung cari fokus dan langsung mendapatkan fokusnya. Kita pindah ke tong sampah. Nah, dia masih mendapatkan fokusnya ya. Kita coba pindah ke rumah yang jauh. Nah, ini dia masih fokus. Kita coba perbesar lagi, masih cukup fokus ya, walaupun agak sedikit blurry nih untuk yang objek yang sangat jauh. Bendera-bendera ini juga masih jelas. Oke, itu dia untuk hasil videonya. Untuk fotonya akan kita ambil objek yang sama, tapi dengan mode foto, sehingga teman bisa bandingkan apakah di jarak segitu dia masih bisa menangkap fokus atau tidak. Oke, itu dia mungkin sedikit ulasan untuk Nikon Coolpix S9100 yang barusan kita beli ya, belum lama ya. Itu dia performanya. Apakah cukup oke atau tidak, teman-teman bisa isi kolom komentar ya. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah cukup oke atau tidak? Kemudian hasil perekaman videonya dengan pencahayaan normal. Ini pencahayaan sama dengan unit yang kita gunakan untuk merekam hari ini. Apakah cukup mumpuni atau tidak? Ya, akhir kata, semoga video ini cukup bermanfaat untuk Anda, bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang masih mencari kamera untuk kebutuhan fotografi ataupun videografi, tentunya tanpa mengorbankan handphone pribadi ya, supaya aktivitas di handphone tidak terganggu, atau ketika proses rekaman tidak terganggu juga dengan notifikasi-notifikasi yang bermunculan di handphone teman-teman. Ahmad dari Review Kerehore undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.